Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Rizpugi, MJ 601, Studi Kelayakan Bisnis PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia, akan coba memaparkan analisis studi kelayakan bisnis Java Kopi. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan Cafe Java Kopi. Profilnya yaitu nama usahanya Java Kopi, jenis usaha UMKM, Food and Beverage Coffee Shop, lokasi usaha area strategis dekat kampus dan pusat aktivitas mahasiswa. Produk unggulan dari Java Kopi ini adalah ada 4, yaitu cappuccino, americano, matcha latte, es kopi susu gula aren. Cappuccino sendiri adalah minuman kopi yang berbasis espresso dipadukan dengan susu panas dan milk foam dengan komposisi yang seimbang. Americano, minuman kopi yang dibuat 1 atau 2 shot espresso yang dicampur dengan air panas. Kopi dengan rasa yang ringan namun memiliki aroma dan karakter yang khas. Matcha latte, minuman yang terbuat dari bubuk matcha yang berkualitas yang dipadukan dengan susu segar. Es kopi susu gula aren, yaitu minuman kopi kekinian yang memadukan espresso dengan kopi pilihan dan pemanis alami dari gula aren. Perpaduan rasa pahit kopi, gurih susu, dan manis khas gula aren. Latar belakang usaha, alasan pemilihan usaha konsumsi kopi di Indonesia meningkat. Coffee shop menjadi gaya hidup anak muda, peluang pasar masih luas, mudah dipasarkan melalui media sosial dan potensi keuntungan yang lumayan cukup besar. Konsep usaha adalah di sini coffee shop modern dengan suasana nyaman dan harga terjangkau. Analisis pasar untuk Java Coffee sendiri yaitu adalah kebutuhan pelanggan, kopi enak dan berkualitas, harga terjangkau, tempat yang nyaman untuk nongkrong, akses wifi, pelayanan cepat, dan pemesanan online juga tersedia. Segmentasi pasarnya adalah mahasiswa dan pekerja usia 17-35 tahun dan aktif menggunakan media sosial. Target adalah mahasiswa dan pekerja muda yang menyukai kekinian. Positioningnya adalah coffee shop modern dengan harga yang terjangkau. Strategi pemasaran yaitu ada strategi online dan offline. Online-nya menggunakan sosial media berupa Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan Google Food atau GoFood dan GrabFood. Untuk strategi offline-nya yaitu promo diskon, member card, event live music, dan kerjasama dengan komunitas. Aspek teknis dan operasi, lokasi dan fasilitas Java Coffee berada di area strategis dekat kampus dan area perkantoran dengan fasilitas wifi, area indoor dan outdoor, stop kontak, QRIS payment, mesin espresso, dan tempat parkir yang memadai. Teknologi yang digunakan yaitu menggunakan mesin espresso modern, aplikasi kasir digital, pembayaran QRIS, media sosial berupa Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan juga platform pemesanan online menggunakan GoFood dan GrabFood. Proses operasional yaitu mulai dari pembelian bahan baku, penyimpanan bahan, proses pembuatan minuman, penyajian kepada pelanggan, pelayanan kepada pelayanan dine-in dan online order. Aspek manajemen dan SDM. Saya coba perkenalkan struktur organisasinya yaitu mulai dari langsung yang pengusaha, langsung menunjuk manajer operasional, ada barista, kasir, dan pelayan. Owner adalah yang mengatur seluruh kegiatan usaha. Manajer operasional mengawasi operasional harian, mengelola promosi digital. Barista membuat minuman dan menjaga kualitas produk. Kasir dan pelayan di sini adalah melayani pelanggan dan transaksi. Kebutuhan tenaga kerja, jabatannya di sini total saya cuman cukup dengan 6 orang, owner, manager, barista 2, dan kasir serta pelayan. Skill yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bagus, komunikasi yang bagus, pelayanan pelanggan, pengelolaan keuangan, dan digital marketing. Perkiraan modal awal kalau kita lihat adalah dari mulai kita sewa tempat ya sekitar 12 juta per bulan.
Nah, renovasi interior sekitar ada 10 juta, mesin espresso 15 juta, grinder, meja kursi, bahan baku awal sekitar 3 juta, promosi dan lain-lain juga sekitar 55 juta. Nah, ini perkiraan sumber modalnya adalah dari sisi pribadi. Perkiraan pendapatan, estimasi pendapatan per hari penjualan kita targetkan 80 cup, rata-rata 30.000, sekitar 2.400.000 per hari. Jadi dalam sebulan bisa masuk omset sekitar 72 juta. Estimasi laba bersih setelah dipotong biaya dan lain itu sekitar 30 juta. Aspek resiko adalah di sini persaingan kopi yang paling banyak ya di area kampus. Perubahan tren konsumen, kenaikan harga bahan baku yang sekarang dengan dolar yang cukup signifikan, gangguan teknologi seperti internet, QRIS, dan juga ulasan negatif pelanggan. Kalau untuk dampaknya di sini ada penurunan penjualan, akan dampak dengan tren konsumen yang berubah. Kadang-kadang kalau produk kurang diminati, biaya produksi di sini kenaikan harga meningkat. Caranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan pemasok tetap, terus juga dengan operasional terganggu di sini. Secara mitigasinya adalah dengan cara menyediakan sistem cadangan dan jaringan alternatif. Usaha negatif pelanggan di sini menurunkan citra usaha dan respon cepat terhadap kebutuhan dan evaluasi pelayanan. Aspek yuridis atau legalitas yang kita perlukan adalah dari dokumen legal yang dibutuhkan, nomor induk berusaha atau NIB, NPWT, sertifikat halal, sertifikat hygiene dan sanitasi, pendaftaran merek dagang atas nama Japa Kopi. Kepatuhan usaha yaitu mematuhi peraturan UMKM yang berlaku, menggunakan bahan baku yang halal, aman dan berkualitas, menjalankan usaha sesuai standar keamanan pangan, dan melakukan kewajiban perpajakan usaha. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa dari aspek pasar, pemasaran, teknik, dan operasi SDM, keuangan serta resiko dan yuridis, Japa Kopi dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Alasan kelayakan usaha yaitu memiliki target pasar yang jelas, tren konsumsi kopi dan budaya nongkrong di coffee shop terus meningkat, strategi pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, GoFood dan GrabFood mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Operasi usaha relatif sederhana dengan dukungan teknologi digital. Berdasarkan estimasi keuangan, usaha berpotensi menghasilkan laba dan memberikan penghasilan modal yang menjanjikan. Risiko usaha masih dapat dikelola melalui inovasi produk, peningkatan pelayanan, dan pengelolaan operasional yang baik. Rekomendasi untuk Japa Kopi di sini adalah jangka pendek 0-1 tahun memperkuat branding Japa Kopi melalui media sosial, menjaga konsistensi kualitas produk dan pelayanan, mengadakan promo dan program loyalitas pelanggan, menambah variasi menu kopi dan non kopi sesuai tren pasar. Jangka menengahnya 1-3 tahun yaitu meningkatkan kapasitas produksi pelayanan, pengembangan penjualan melalui marketplace dan platform digital. Jangka panjang selama 3 tahun yaitu membuka cabang lokasi strategis lainnya, mengembangkan produk kopi kemasan yang ready to drink, membangun sistem kemitraan dan franchise untuk memperluas jangkauan pasar. Demikian presentasi ini saya sampaikan dari saya, Rizpugi. Selamat siang dan terima kasih.